Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita mau membahas atau menyimak ya, melihat berita yang mungkin akhir-akhir ini cukup ngetren atau cukup banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat, terutama yang uh, suka dengan dunia hukum atau dunia politik. Nah, ini pasti menjadi atensi tersendiri. Jadi ada berita ya, saya ambil dari detik.com ya, dari detik.com, tepatnya di Detik News ya, Kamis tanggal 19 November 2020, dengan judul Instruksi Mendagri soal kepala daerah bisa dicopot usai Anies dipanggil polisi. Nah, judul ini pasti membuat orang bertanya-tanya, loh, instruksi Mendagri kok bisa bikin kepala daerah dicopot, terus kemudian kaitan dengan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang dipanggil polisi. Nah, kita mau lihat isinya seperti apa, nanti kita coba tanggapi ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, perlu kami sampaikan atau saya sampaikan bahwa pengulasan atau pembahasan berita ini tujuannya hanya untuk belajar atau untuk pengayaan wawasan saja, tidak dalam tujuan yang lain. Jadi tujuannya, konteksnya hanya untuk belajar atau meningkatkan wawasan saja ya. Nah, isi beritanya seperti ini, kita lihat ya. Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi memuat ketentuan kepala daerah bisa diberhentikan jika melanggar protokol kesehatan COVID-19. Instruksi ini terbit sehari setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta klarifikasi polisi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara Habib Rizik Syihab. Anies dipanggil Polda Metro Jaya Selasa 17 November 2020 selama kurang lebih 9 jam. Anies mengaku mendapat 33 pertanyaan ya. Nah, ini kita skip saja ya. Oke, Anies mengaku telah menjawab semua pertanyaan sesuai dengan fakta. Dia menyerahkan sepenuhnya soal isi pemeriksaan ke Polda Metro. Nah, Polda Metro menepis pemanggilan Anies beserta sejumlah jajarannya sebagai bentuk kriminalisasi. Polisi menegaskan tidak semua yang dipanggil bakal jadi tersangka. Beredar juga apakah pemeriksaan Anies itu dianggap berlebihan. Rekan-rekan perlu dicapai pengertian yang sama. Tidak semua orang yang dipanggil jadi tersangka. Kesannya kalau dipanggil polisi kok dikriminalisasi. Dan sebagainya dan sebagainya. Jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya Jakarta Rabu 18 November ya. Nah, ini ya, kita lihat Yusri menegaskan pemanggilan Anies kemarin baru tahap klarifikasi. Polisi meminta klarifikasi dari Anies mengetahui terkait penerapan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Jadi sepertinya yang mau dituju adalah undang-undang kekarantinaan kesehatan ya. Tahapan ini kan masih tahapan klarifikasi. Yang disidik itu rencananya apa pasalnya? Pasalnya itu pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan. Kekarantinaan sangat bergantung pada status daerah. Kalau status daerah tak dalam PSBB, tak dalam situasi di karantina, maka undang-undang itu tidak dapat diterapkan. Dia mengatur tentang kekarantinaan kesehatan. Kekarantinaan kesehatan terdiri atas beberapa banyak, ada isolasi rumah sakit, dan sebagainya. Oke ya. Nah, ini selain Anies, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dipanggil Barreskrim pada Jumat besok, tanggal 20 bulan 11 ya. Ini sama, ini kita skip dulu ya, karena mengenai masalah kerumunan kita nggak akan terlalu bahas mendetail. Nah, yang kita bahas adalah isi Mendagri-nya sebenarnya, isi instruksi Mendagri. Kasus kerumunan ini menjadi perhatian serius Mendagri Tito Karnavian. Dia kemudian mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Instruksi ditekan Tito pada tanggal 18 November 2020. Tito mendorong kepala daerah mengutamakan upaya pencegahan COVID-19 di daerah masing-masing. Pembubaran kerumunan bisa dilakukan, tetapi sebagai langkah terakhir.
Oke, kita sama ya. Nah, Tito juga menginstruksikan kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19, terutama tidak ikut dalam kerumunan. Kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan baik masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan COVID, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan. Tulis diktum ketiga instruksi Mendagri. Nah, kita lihatlah ya, saya sudah download ya instruksi Mendagri nomor 6 ini seperti apa. Nah, kita akan lihat ya. Sebentar. Nah, ini ya, saya sudah download instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease ya. Nah, ini intinya sebenarnya menindaklanjutin arahan dari Presiden, terus kemudian undang-undang terkait dengan karantina kesehatan ya tadi disampaikan. Nah, bunyinya apa sih dia bunyinya? Kita langsung masuk aja ya. Nah, ada yang pertama ya, satu, kepada gubernur, bupati, wali kota, satu, menegakkan konsisten protokol kesehatan COVID guna mencegah penyebaran COVID dengan berupa memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kerumunan. Melakukan langkah proaktif mencegah penularan, tidak hanya bertindak responsif atau reaktif. Mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dilakukan secara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir. Kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan ya, tadi sudah disampaikan ya. Tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, pemerintahan daerah, diingatkan, nah ini sih diingatkan ya, kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi sebagai berikut. Pasal 67B berbunyi menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 78, kepala daerah, wakil daerah diberhenti karena diberhentikan. Ini di bold semua ya. Artinya ada penekanan pada instruksi Mendagri ini. Ya. Nah, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan karena dinyatakan melanggar, tidak melaksanakan kewajiban. Ya. Ya. Nah, jadi kalau ditanya instruksi Mendagri ini bisakah menjadi landasan hukum untuk pemberhentian seorang kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota atau bupati, ya sebenarnya jawabannya tidak ya. Karena apa? Karena dia merefernya ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dan ini sifatnya mengingatkan ya, ini ya, diingatkan. Nah, jadi instruksi Mendagri ini cukup baik. Kenapa? Karena selain dia memberikan instruksi selaku Menteri Dalam Negeri untuk memberikan teladan, tidak ikut kerumunan, terus kemudian tidak untuk proaktif dalam melakukan pencegahan COVID. Nah, dia juga mengingatkan, ada loh, kalau kalian para kepala daerah melanggar ketentuan perundang-undangan, kalian tuh bisa diberhentikan. Nah, secara gampang ngomongnya seperti itu sebenarnya. Nah, dia sambil mencantumkan, sambil memberikan bold pada kalimat atau kata-kata yang memang dianggap penting. Nah, kemudian kita mau lihat nih, cara memberhentikan kepala daerah itu seperti apa sih? Nah, karena ini refernya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka kita akan melihat ke arah situ ya. Nah, saya sudah download Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya. Jadi ini ya, ini undang-undangnya ya, tentang pemerintahan daerah. Nah, kita mau masuk ke pasal 80-an sekian kalau nggak salah ya, terkait tentang kepala daerah. Ya, sorry, saya nggak begitu hafal. Sebentar, kepala daerah itu diatur. Nah, ini ya. Penyelenggaraan pemerintah daerah ya, kita skip dulu kepala daerah dari pasal 59 ya. Nah, tadi disinggung pasal 67 huruf B
Ya. Nah, kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah, ya. Benar ya di sini ya. Jadi kewajibannya ada A sampai G, ada 7 item, ya. Nah, kemudian pasal 68-nya ini masih mengenai teguran tertulis. Nah, saya mau mencari pasal yang menyatakan dapat diberhentikan. Nah, pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, ya. Pasal 78. Jadi diberhentikan ini ya. Dapat diberhentikan karena ini ya, A sampai G. Oh, sampai I, ya. Kita lihat. 78 huruf ayat 1 huruf A dan B ini adalah terkait dengan ini berarti kita nggak ini. Yang lebih penting kan adalah yang sumpah jabatan dan kewajiban nih, C dan D. Kita lihat ya, tadi yang disinggung adalah huruf C dan D. Nah, ini pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud asal 78 ayat 2 huruf C, D, E, dan atau huruf F dilaksanakan dengan ketentuan diusulkan kepada presiden untuk gubernur atau wakil gubernur serta kepada menteri berdasarkan putusan MA atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan atau wakilnya dinyatakan melanggar sumpah janji, tidak melaksanakan kewajiban, atau sebagaimana dimaksud 67 huruf B, atau melanggar larangan. Nah, jadi ternyata mekanismenya kalau di sini dari DPR dulu sepertinya ya. Kalau untuk memberhentikan kepala daerah itu prosedurnya adalah dimulai dari mengadakan rapat paripurna untuk membahas kesalahan atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah. Selanjutnya dari DPRD mengajukan hasil dari keputusan paripurna tersebut ke Mahkamah Agung. Ya. Nah, nanti dari Mahkamah Agung akan menguji apa yang disampaikan DPR, tentu dengan melihat juga keterangan DPR dan DPRD melihat keterangan DPRD dan keterangan dari kepala daerah. Kemudian diputuslah atas permasalahan itu. Kalau memang putusannya dinyatakan bersalah, dinyatakan melanggar, maka keputusan itu disampaikan kepada presiden, ya. Itu untuk gubernur atau wakil kepala gubernur, ya. Nah, sedangkan pendapat DPR itu harus diputuskan melalui rapat paripurna yang dihadiri oleh 3/4 dari jumlah anggota. Sedangkan putusannya voting ya, persetujuan paling sedikit 2/3 jumlah anggota. Nah, di sini MA memeriksa mengadili paling lambat 30 hari, terus kemudian memutuskan. Ya, jadi intinya kalau melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang bisa memberhentikan kepala daerah itu adalah mekanisme dari putusan MA. Artinya berawal dari pendapat DPRD dulu, entah itu DPRD provinsi untuk gubernur atau wakil gubernur, atau DPRD kota kabupaten untuk wakil bupati wali kota, ya. Jadi dari DPRD pun harus diputus paripurna, minimal 3/4 anggota hadir, voting 2/3 menyatakan pendapatnya bahwa kepala daerah melanggar ketentuan perundang-undangan. Hasil itu dibawa ke MA mengecek, mengadili, mendengarkan juga pendapat dari kedua belah pihak, kemudian diputus. Dan putusannya sifatnya final, berarti kalau final tidak ada upaya hukum dong kalau seperti itu, upaya perlawanan maksud saya seperti itu. Nah, jadi ini mengklirkan ya. Jadi yang pertama yang harus kita pahami, instruksi Mendagri itu adalah suatu arahan dari Mendagri yang sifatnya baik sebenarnya. Dia mengingatkan, kepala daerah kamu tuh harus mematuhi atau proaktif dalam mencegah COVID, protokol kesehatan. Ingat loh, kalau kamu melanggar aturan ketentuan undang-undang,
kamu bisa diberhentikan. Gampangnya ngomong seperti itulah. Nah, sedangkan untuk proses pemberhentiannya harus lewat DPRD, terus kemudian ke MA, kemudian baru disampaikan ke Presiden. Nah, itu saja menanggapi polemik berita terkait dengan instruksi Mendagri ini. Mudah-mudahan sudah selesai lah ya polemiknya, tidak dipanjang-panjangkan. Kita semua tahu ini semua untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan masyarakat. Kurang lebihnya kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya terbuka untuk diskusi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.